Bapak Ibu terkasih, kita diajar oleh firman Tuhan untuk kita menghormati pemimpin, khususnya para hamba Tuhan, yang dimana dia adalah representatifnya Tuhan di bumi ini. Dalam arti ketika dia sebagai seorang gembala, dia yang memimpin jemaat, memang dia bukan Tuhan, dia manusia. Tetapi kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk memberi hormat dan tidak membicarakan dia dengan sembarangan. Dan zaman silih datang berganti dengan budaya yang semua sudah bergeser dan sebagainya. Saya banyak menemukan di media sosial ada banyak orang yang tidak takut akan Tuhan lagi. Dan mereka sembarangan bicara tentang hamba Tuhan si A, si B, si C. Dan paling banyak mereka persoalkan adalah masalah uang, persembahan, perpuluhan, dan sebagainya. Padahal orang tersebut hanyalah provokator dan yang memancing-mancing yang lainnya. Dan dia ini juga bukan seorang yang taat beribadah ternyata, yang cuma hanya orang-orang yang kepahitan sama gereja, kepahitan sama pendeta, untuk memberi persembahan yang tidak ada. Tetapi dia menjadi orang yang paling vokal dan berbicara. Saya teringat dengan ada sebuah firman Tuhan di Mazmur 105 ayat 15, dikatakan begini, "Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku." Bapak Ibu terkasih, kalau Anda tahu firman Tuhan ini, yang dimaksud Tuhan adalah orang-orang hamba Tuhan yang dia urapi. Jadi, kalau Anda sudah lihat apa yang dikerjakan oleh hamba Tuhan tersebut, bagaimana orang tersebut punya kuasa, bisa bernubuat, karunia marifat dan sebagainya, Anda masih tetap ngotot, tetap meluapkan Anda punya emosi dan sebagainya, yang belum tentu ada kebenaran. Anda menyerang orang. Saya mengambil sebuah contoh. Ada seorang pengacara yang dulu sangat vokal. Dan dia ini, saya melihat dia dalam karir dia cukup bagus orang ini. Tetapi dia melakukan sebuah kesalahan. Pada suatu hari, dia menyerang seorang hamba Tuhan. Dan saya tidak tahu angin apa yang membawa dia menyerang hamba Tuhan tersebut. Dia sampai datang ke rumah hamba Tuhan tersebut, dia tunjuk-tunjuk, dia ngomong, ini pendeta korupsi, ini pendeta gelapkan uang jemaat, lalu punya rumah besar. Belum puas dengan itu, dia datang ke tempat bisnis hamba Tuhan tersebut, dan dia ngomong-ngomong apa, di mana bosmu dan sebagainya. Dan saya lihat dia lakukan itu. Kemudian hanya dalam waktu singkat, jelang saya hitung itu cuma 5 bulan. Terakhir dia ada broadcast dengan seorang artis di YouTube. Jaraknya itu saya lihat tuh cuma hanya 5 bulan. Setelah itu orang ini, pengacara ini, meninggal karena sakit ginjal dan jantung. Bapak Ibu terkasih, saya buat statement ini bukan untuk menjudge seseorang atau apa, tetapi saya cuma seorang pengamat yang melihat apa yang terjadi. Saya tidak membela hamba Tuhan tersebut. Saya tidak juga membela pengacara ini. Tetapi saya hanya seorang mengamati apa yang terjadi. Bapak Ibu terkasih, ngeri kalau Anda ini tidak jaga mulut Anda. Anda ngomong orang ini korupsi, makan uang persembahan, makan uang perpuluhan, dan ngomongin ini orang hidup dari hasil jeripayanya jemaat dan sebagainya. Saya mau berkata, apa urusannya Anda mengurus? Anda bukan seorang gembala, Anda seorang pengacara, Anda bukan seorang pendeta dan sebagainya. Bukan hak Anda, bukan ranah Anda untuk mengurus itu semua. Bapak Ibu terkasih, hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati, jangan kita ini terlalu cepat dan ceroboh dengan mulut kita. Orang berkata begini, bahwa Pak, Bu, Tuhan itu Tuhan penuh kasih. Tuhan Yesus penuh kasih. Amin. Saya berkata, benar.
Tuhan Yesus, Tuhan penuh kasih. Tetapi saya mau berkata, jangan gara-gara kebodohanmu, sakit penyakit menyerang Anda. Kenapa? Karena Tuhan buka proteksinya atas hidup Anda. Sehingga sakit penyakit menyerang Anda. Kenapa? Karena Anda menjelek-jelekkan orang yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, banyak orang tidak tahu kenapa dia tadinya baik-baik, kemudian bisa kena penyakit. Kenapa dia tadinya baik-baik, terus bisa sakit parah, dan sebagainya. Kenapa? Dia punya celah mulutnya. Mulutnya tuh terlalu jahat. Ngomongin hamba Tuhan, jelek-jelekan orang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya cuma mau ngomong gini, kalau Anda tidak puas dengan hamba Tuhan tersebut, daripada Anda membuat dosa, kenapa Anda tidak berani Anda datangi rumah dia saja? Anda bicara empat mata dengan dia. Apa yang Anda tidak suka, utarakan. Dan kasih tahu. Dan kebenaran akan terbukti di sana apakah dia korupsi atau tidak. Dan saya tahu dengan jelas bahwa hamba Tuhan yang diomongin ini adalah hamba Tuhan, dia berprofesi juga sebagai dokter spesialis. Dan saya tahu dengan jelas bahwa hamba Tuhan ini, dia memang punya penghasilan. Dan penghasilannya bukan sedikit. Dia diberkati. Kalau dia punya rumah besar, ya saya maklum saja. Karena dia profesinya dokter. Dan dia punya uang. Dia bukan kaya karena dari jadi pendeta. Nah, seringkali orang terlalu cepat menjudge. Kalau Anda tidak tahu, lebih baik Anda cari tahu. Datangi orang tersebut, bicara sama dia. Jangan terlalu cepat dengan mulut Anda sembarang menghakimi dan ngomongin orang begini, begitu, dan sebagainya. Tahu nggak, Bapak Ibu terkasih, ketika Anda membuat sebuah pembicaraan dan mengajak orang untuk membenci, itu dosanya bukan 1. 10 orang yang ikut dengan Anda, itu 10 kali itu. Dan sudah Anda membuat sebuah dosa yang sangat besar. Membuat sekelompok orang menyerang hamba Tuhan tersebut. Bapak Ibu terkasih, begini, kalau Anda mau hidup Anda baik, jaga mulut Anda. Kita harus jaga mulut kita. Jangan sembarang membicarakan orang. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya melihat sebuah peristiwa, saya akan memilih untuk diam. Tidak mau membahasnya di media sosial. Kecuali satu hal, saya mau bilang, kalau orang tersebut, hamba Tuhan tersebut, dia dalam keadaan berdosa dan hanya dengan firman Tuhan dan kasih kita menegur dan membawa dia kembali ke jalan yang benar. Bukan kita membicarakan, bukan kita ngomongin dia dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya melihat ada firman Tuhan berkata begini. Di 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bapak Ibu terkasih, di sini Alkitab sudah jelas mengajarkan kita untuk menghormati para pemimpin kita. Para gembala, mereka hamba Tuhan yang mengajar kita. Bukan menjudge mereka. Bukan ngomongin jelek mereka di belakang. Tahu nggak Bapak Ibu terkasih, ketika bangsa Israel melakukan itu, Tuhan murka. Karena dia ngomongin Musa sampai kena tulah semuanya. Itu ngeri kan? Itu zaman dahulu. Sebagian orang berkata, kita hidup di zaman kasih karunia. Artinya bukan masih di perjanjian baru. Saya mau bicara begini Bapak Ibu terkasih. Hati-hati dengan mulut Anda. Jangan sampai Tuhan murka dengan apa yang Anda ucapkan dan Anda ngomongin hambanya. Kalau Tuhan sampai merusak pekerjaan Anda baru tahu itu. Kalau Tuhan sampai melakukan itu semua, hancur semua pekerjaan Anda. Tidak diberkati. Kalau saya jadi Anda, Bapak Ibu berkasih, saya akan pikir 2 kali. Apakah pantas saya ucapkan itu? Apakah perkataan saya ini bisa membuat Tuhan lebih senang atau tidak? Kalau kita hanya meluapkan emosi tanpa berpikir panjang, kita adalah orang bodoh. Tapi kalau kita sebelum kita berkata, kita pikir dulu efeknya. Apa efeknya? Banyak orang tidak berpikir panjang. Seperti tadi saya bilang, mereka berpikir, ini zaman kasih karunia. Oh, Tuhan Yesus sangat baik, penuh dengan kasih. Kalau begitu, saya boleh sembarang ngomongin pendeta A, pendeta B, pendeta C. Bilang mereka makan uang persembahan. Bilang mereka makan uang perpuluhan.
Dan kemudian Anda tidak tahu suatu hari hidup Anda, keluarga Anda berantakan, ini kena sakit penyakit, ini sudah dan sebagainya. Terus Anda bertanya pada Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya saya mencoba berkata, pagarnya Tuhan dalam hidup Anda itu terbuka. Iblis menyerang Anda. Seperti Ayub. Ketika pagar pelindung itu Tuhan angkat, selesai sudah semua itu. Kalau saya mau bijak-bijak dengan mulut saya. Ada firman berkata begini, Amsal 18 ayat 1. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Hati-hati Pak Bu, dengan mulut kita. Jangan terlalu lancang untuk ngurusin hamba Tuhan A, B, C, dan D. Saya tidak mau urusan dengan mereka. Dan saya juga tidak ada kepentingan mau melakukan itu. Saya lebih baik urusin diri saya sendiri. Urusin pelayanan kita sendiri. Kita mau lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Bukan mau mencari kesalahan orang. Setiap hari kalau Anda mencari kesalahan orang, nggak ada selesai-selesai Pak Bu. Punya karakter yang baik. Karakter Kristus. Karakter Kristus itu tidak akan mau mengusui urusannya orang. Karakter Kristus justru banyak introspeksi diri sendiri. Firman Tuhan berkata, hidup dan matimu dikuasai lidah. Jadi jangan sembarangan berbicara. Apalagi kamu mengusik orang Tuhan urapi. Nanti Tuhan murka, selesai sudah. Semua itu. Saya mau bilang, banyak jemaat tidak mengerti dengan hal itu. Makanya mereka sembarang berbicara. Mereka asal meluapkan emosi mereka tanpa mereka berpikir panjang. Kadang dibicarakan belum tentu benar. Misalnya, Pak Bu, ada beberapa orang di dalam medsos saya di TikTok. Dia berkata begini, ini pendeta maunya PK besar. Ini kalau ngundang dia harus bagaimana? Pak Bu, saya mau bertanya pada Anda. Kalau orang mau menghadirkan seseorang dari jarak jauh, itu butuh transportasi. Naik pesawat. Lalu kalau tidak ada transportasi, mau naik apa? Mau terbang, menghilang. Nggak mungkin Pak Bu. Saya mau berkata itu semua butuh transportasi. Kalau Anda mau menghadirkan seorang pembicara, mau hadirkan apapun dan sebagainya, lakukan secara formal. Itu bukan berbicara masalah PK besar atau apa. Kita tidak pernah mematok tarif. Kita tidak pernah apa dan sebagainya. 16 tahun kami pelayanan. Kami selalu melayani dengan kasih. Artinya, kalau ada hal-hal yang kurang, kami nggak pernah membicarakannya. Hidup sebagai seorang hamba Tuhan yang sederhana. Hidup sebagai seorang yang penuh dengan kasih, melayani jemaat tanpa pamrih. Artinya, Bapak Ibu kan belum kenal dengan saya. Anda langsung cepat menjudge kami. Coba Anda berada di pedalaman hutan Kalimantan Barat bersama kami. Anda akan mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang mengenal kami. Bagaimana kami terhadap mereka. Kalau mereka sampai di setiap lokasi bisa menerima kami dengan baik, bahkan menjamu kami dengan baik, memberi rumah mereka untuk kami tinggal sama lebih dari 1 hari, artinya bisa seminggu dan lebih, itu di situ Anda bisa tahu kalau memang kami hamba Tuhan mata duitan, itu tidak mungkin akan terjadi. Tapi banyak orang terlalu cepat menjudge, terlalu cepat ngomong sembarangan. Sadar nggak Bapak Ibu terkasih, omongan tersebut itu Anda bisa membuat Tuhan berduka. Bukan hamba Tuhan itu yang berduka. Anda sedang mengusik orang yang Tuhan urapi. Hati-hati Pak Bu. Kalau saya sendiri, saya tidak mau ngurusin pendeta A, pendeta B punya urusan. Saya mau fokus diri saya dengan Tuhan. Saya tahu kadang-kadang kita dan berbicara pasti ada salah. Sebab itu kita jangan lebih lagi berbicara tentang sesuatu yang kita sadar itu bisa berbahaya buat hidup kita. Mari kita justru harus banyak memperkatakan berkat dalam hidup kita. Ngapain kita memperkatakan sesuatu yang sia-sia? Bahkan sesuatu yang sudah ke arah melawan firman Tuhan. Ya kalau Anda ngomongin hamba Tuhan dan sembarang ngomongin dia, itu Anda melawan Tuhan. Karena dia kan apinya Tuhan. Dan saya mau bilang, kalau kita belum tentu tahu sebuah persoalan, nggak usah dibesar-besarkan. Saya justru salut Pak Bu dengan jemaat-jemaat di Kalimantan Barat ada di beberapa daerah. Ketika hamba Tuhan tersebut, gembala tersebut bermasalah, jemaatnya justru
menutupi bukan karena mau menutupi dosa, tetapi menutupi biar tidak menjadi omongan yang lebih meluas. Dan di sini bukan masalah salah, tetapi saya teringat 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi singkat cerita, ada sebuah peristiwa terjadi, jemaatnya diam, dan jemaatnya bahkan menerima kalau ibu gembalanya sudah pergi, dan suatu hari dia berharap ibu gembala itu kembali lagi kepada bapak gembala tersebut. Nah, sini saya baru melihat inilah sebuah teladan yang luar biasa. Kasih ini menutupi segala sesuatu. Kasih ini bukan senang menghujat orang, ngomongin orang. Sekali lagi, apalagi omongin orang yang Tuhan urapi. Sekali lagi saya akan ngomong, Bapak Ibu ada bermasalah kalau Anda terus mengusik orang yang Tuhan urapi. Kalau saya jadi Anda, saya akan pikir 2 kali sebelum saya bertindak sembarangan begitu. Ini menyangkut kehidupan kita. Ini menyangkut keluarga kita. Ini menyangkut kantong Bapak Ibu terkasih, yaitu bisnis, pendapatan, dan sebagainya. Bijak-bijak dalam berkata. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Amin.